sejahtera dalam hatiku ketika aku berputus asa. Ku datang kepada Yesus, Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku
Terima kasih anugerah, kasih dan keselamatan. Terima kasih Siapakah aku, kau jadikan aku yang paling berharga, yang paling mulia. Dan bila ku hidup, biar untuk kemuliaan nama-Mu selamanya. Tiada kata yang dapat mengungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan untuk terima anugerah, kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat mengungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan untuk terima anugerah, kasih dan keselamatan. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu. Beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk mencari
Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Yang bersuka cita pada saat ini boleh lambaikan tangannya. Kasih tepuk tangan paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Kita bersyukur untuk anugerah dan kebaikan Tuhan yang terus kita rasakan dalam kehidupan kita. Dia menyatakan kuasanya atas kehidupan kita. Kita yang ada hadir pada sore hari ini, kita adalah umat-umat yang lebih dari pemenang, amin. Dia Tuhan yang mati, dia Tuhan yang bangkit. Dan dia menyatakan kuasanya, dia naik ke sorga. Dia Tuhan yang layak terima setiap pujian dan penyembahan dari kita. Sore hari ini, jemaat Tuhan, mari bawa hatimu yang bersyukur kepada Tuhan. Bawa pujian dan penyembahanmu yang terbaik bagi Tuhan. Sebab dia Tuhan yang telah memberikan yang terbaik atas kehidupan kita. Sore hari ini, mari kita tundukkan kepala. Kita mau menyerahkan ibadah kita pada saat ini. Kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Hati kami limpah dengan syukur untuk perbuatanmu yang ajaib dan heran dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh anugerah-Mu yang melingkupi kehidupan kami. Kami ada di tempat ini Tuhan, bukti kebaikan dan anugerah-Mu dan cinta-Mu Tuhan yang Kau berikan bagi setiap kami. Dengan apa kami harus membalas setiap kebaikan-Mu yang kami terima dalam kehidupan kami. Selain kami membawa pujian kami, penyembahan kami yang terbaik kami mau persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang ajaib. Kau tidak akan pernah membiarkan kami untuk berjalan sendiri Tuhan. Kau naik ke sorga dan Engkau akan memberikan penolong bagi kami, yaitu Roh Kudus yang akan selalu menyertai kehidupan kami, yang selalu akan membimbing kami, yang mengarahkan kami, yang mengingatkan kami Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang hidup, yang sanggup untuk melakukan perkarya yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami Tuhan, kami buka kehidupan kami, berkarya lebih lagi dalam kehidupan kami Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami tahu Tuhan, ketika kami berada dalam hadirat-Mu, ada sesuatu yang besar yang Engkau akan kerjakan atas kehidupan kami. Kami yang lemah, kami akan dikuatkan. Kami yang susah, kami akan dihiburkan. Kami yang sakit, kami akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab ini yang menjadi kerinduan kami, menikmati hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Biar hanya satu pribadi yang ditinggikan, Tuhan Yesus Kristus yang layak terima pujian dan sembah daripada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Sungguh cinta-Mu dan kebaikan-Mu yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bawa pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku,
Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih sorak-sorak yang paling terbaik bagi Tuhan kita. Sama-sama kita katakan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, Ku tetap cinta. walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan beri, Yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Mari persembahkan Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Saya rindu, biar pujian ini jemaat Tuhan saya katakan. Ku tetap cinta. Biar pujian ini menjadi doa kami Tuhan. Walau badai katakan ku tetap cinta. Dari hati kami Tuhan, kayak mau katakan ku tetap setia. Biar pujian ini lahir dari hati kami Tuhan. Walau topan kami tetap setia Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, Yang Tuhan telah beri. takkan mungkin kami membalas dengan apa yang kami miliki Tuhan. Persembahkan oh seluruh hidupku. biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Kau beri Tuhan. Semua yang ku alami takkan mungkin kami balas dengan apa yang kami miliki Tuhan. Ku
persembahkan seluruh hidupku, seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, sama-sama kita katakan terlalu banyak. Ya Tuhan telah beri, takkan mungkin kami membalas ya Tuhan dari apa yang kami miliki. Kami persembahkan Tuhan seluruh hidupku, biar pujian ini menjadi doa kami Tuhan. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, terlalu banyak yang Tuhan beri, yang Tuhan tak beri, takkan mungkin kami balas dengan apa yang kami miliki Tuhan. Ku persembahkan, kami persembahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Oh, seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan, yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin kami balas dengan apa yang kami miliki Tuhan. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan Tuhan, ku persembahkan seluruh kehidupan kami, seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Pujian ini berkata, terlalu banyak yang Tuhan telah beri bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Takkan mungkin kita membalas kebaikan Tuhan nyatakan atas kehidupan kita. Oleh sebab itu, saya mau mengingatkan semua yang ada di tempat ini, bahwa hidupmu, bahwa hatimu yang bersungguh-sungguh kita berikan bagi Tuhan kita sore hari ini. Mari jemaat Tuhan, buka kedua tanganmu dan kita katakan pujian ini. Terlalu banyak. Jemaat Tuhan sendiri katakan, terlalu beri. Apa yang kami miliki Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku,
Dari hati kami mau katakan Tuhan Yesus, biar ku tetap cinta, biar kami tetap setia Tuhan Yesus. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Kami mau setia dalam mengiring Engkau Tuhan. Untuk selama-lamanya. Satu suara katakan, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih tepuk tangan paling dahsyat bagi Tuhan kita. Oh Yesus, biar ku tetap mencintaimu, biar ku tetap mencintaimu Tuhan, sampai akhir hidup kami. Yesus, selamanya Kau cinta Salamu Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin kami balas dengan yang kami miliki. Oh, Yesus, ini setiap hati-hati yang terangkat menyembah-Mu Tuhan sore hari ini. Ini setiap hati kami yang berserah Tuhan. Kami bawa pujian kami Tuhan. Kami bawa hati yang bersyukur. Kami mencintai-Mu lebih dari segala-galanya. Kami sembah Tuhan kami yang setia. Kami sembah Tuhan kami yang setia. Bawa pujian-Mu yang terbaik sore hari ini. Bawa penyembahan-Mu yang terbaik sore hari ini kepada Tuhan Yesus. Sebab Dia Tuhan yang telah memberikan yang terbaik bagi hidup saya dan saudara. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus besar karya-Mu Tuhan kami, besar anugerah-Mu, besar setia-Mu Tuhan. Oh, walau badai datang menerpa,
Tuhan. Kau yang penuhi setiap kami. Roh-Mu yang memerdekakan setiap hidup kami. Roh-Mu yang menguatkan dalam kami menjalani hidup kami. Kami tak pernah berjalan sendiri. Selalu ada Roh Kudus yang menyertai, yang melindungi, yang mengingatkan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Sungguh Kau setia, setia sampai selama-lamanya. Manusia boleh mengecewakan kami. Manusia boleh menggagalkan kehidupan kami. Tetapi Tuhan, kami tidak akan pernah mengecewakan kehidupan kami. Tuhan, ini setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami bawa hati yang berserah penuh kepada Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Kau Tuhan yang menyatakan Engkau dahsyat dalam kehidupan kami. Kau buktikan Engkau Allah Immanuel. Engkau setia dalam kehidupan kami Tuhan. Seringkali kami gagal. Seringkali kami tidak setia. Tetapi Engkau tetap setia dalam kehidupan kami. Kuatkan kami. Mampukan kami untuk bertahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Biar jemaat Tuhan sendiri katakan, Kau kuat. Amin, kami bertahan Tuhan. Kau harapan kami dalam kesesakan. Kau hadir untuk menolong kami Tuhan. Kau buktikan. Katakan Engkau Allah Immanuel. Sambil bangkit berdiri jemaat Tuhan, katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kami bertahan Tuhan. Kau harapan di dalam kesesakan. Yes. Kau buktikan kesetiaan-Mu, setiamu. Engkau Allah Immanuel. Sambil mengangkat tanganmu katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu. Kau Allah. Lebih lagi katakan, Kau kuatkan. Amin. Kami adalah orang-orang yang kuat Tuhan. Kau harapan dalam kesesakan kami. Kau buktikan kesetiaan-Mu. Engkau Allah Immanuel. Sambil mengangkat tanganmu, katakan
adalah orang-orang yang kuat Tuhan. Oh harapan kami dalam kesesakan kami. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Satu kali lagi katakan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau buktikan kesetiaan-Mu. Engkau Allah. Katakan kau buktikan. Kau buktikan kesetiaan-Mu. Engkau Allah iman. Kau buktikan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman-Mu. Sorak-sorak yang paling dahsyat, yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Engkau Tuhan kami Immanuel, Engkau Tuhan kami yang besar. Dan lebih lagi Tuhan kami yang bersuka cita di dalam-Mu. Jemaat Tuhan yang siap melompat bagi namanya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Boleh sahabat kanan kiri katakan ku beri yang terbaik untuk Ku beri yang Tuhan. terbaik bagi Tuhan. Ku beri. Kita bersuka cita di dalam Tuhan. Katakan haleluya. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah. Hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan Engkau selamanya. Jemaat Tuhan katakan Hidupku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. GBO Jumere katakan Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Hanya untukmu yang terbaik. Mari beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan Kekal selamanya. Kini ku Tuhan, kini ku bawa kepadamu hidupku, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Nyatakan dengan imanmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Hanya untukmu yang termulia. Berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Cuma Tuhan, sama-sama kita nyanyikan. Pa pa para, pa para para, pa pa para.
bagimu, hanya untukmu yang termulia berkenan. Bagimu Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan. Kebesaranmu ku beri segalanya. GBO itu beda lebih lagi. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu. Yeah. Hanya untukmu yang termulia berkenan. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan. Kebesaranmu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Mari beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Katakan haleluya. 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 Kami rayakan kenaikan-Mu Tuhan Yesus. Sebab Kau Tuhan yang berkuasa dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Come on. Mari jemaat Tuhan. Lebih lagi kita mau bersorak bagi Tuhan kita yang ajaib. Firman-Mu Tuhan yang ku ajarkan, aku percaya dan ku berserah. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan. Rencana-Mu terjadi dalam hidupku. Kau genapi firman-Mu yang pasti, kekal selamanya. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji-Mu. Bukan Kau setia, sekarang saatnya semua yang bernafas memuji kebesaran Tuhan. Bukan Engkau setia selamanya. Kau buktikan Engkau setia Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. GBO Ikumene, katakan. Firman-Mu Tuhan yang ku andalkan. Satu suara, serukan. Aku percaya dan ku berserah. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan. Rencana-Mu terjadi dalam hidupku. Kau genapi firman-Mu yang pasti, kekal selamanya. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji-Mu. Kau buktikan Engkau setia, sekarang saatnya semua yang bernafas memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kau buktikan Engkau setia selamanya. Kau buktikan Engkau setia dalam kehidupan kami Tuhan. Yes Tuhan. Saya rindu melihat tangan-tangan yang terangkat. Sama-sama katakan. Rencana-Mu terjadi dalam hidupku. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan. Kau genapi firman-Mu yang pasti. Rencana-Mu terjadi. Kau genapi firman-Mu yang pasti. Kau selamanya. Sekarang saatnya semua yang bernafas
Sungguh kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang ajaib. Sorakan Jesus. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Dia berkuasa atas kehidupan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, saya persilakan jemaat sekalian untuk duduk kembali. Disampaikan kepada jemaat yang memiliki anak, silakan membawa anak-anaknya di lantai 1 dan akan dilayani oleh guru sekolah minggu. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita akan menerima firman Tuhan. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku. Sempurna kuasa. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Karena kuasa-Mu, Kau memegang hidup kami Tuhan. Kau buka jalan bagi setiap kami. Sebab Engkau pembuat mujizat yang sejati. Saya ingin jemaat Tuhan saja yang katakan pujian ini.
lagi dengan imanmu katakan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat sejumput sekalian untuk berdiri. Kita nyatakan pujian ini lebih lagi. Nyatakan dengan imanmu. Laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membelah laut yang teduhkan. Yang membelah laut yang teduhkan. Amin. Mustahil pun. Amin. Dengan lembut sekali lagi. Yang membelah laut. Amin. Yes. Yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat sejati. Katakan Kau pembuat. Kau pembuat Mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Membuat mujizat sejati dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Kami bertukuk lutut di hadapan-Mu, Sang Pembuat mujizat sejati Tuhan. Dan kami rindu sore hari ini mendengarkan isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Tuhan, setiap kami yang rindu, Engkau akan berbicara kepada setiap kami. Roh Kudus, bantu kami agar kami bisa mengerti apa yang disampaikan. Tapi juga hamba-Mu agar menyampaikan dengan bahasa yang sederhana. Sehingga pesan-Mu malam hari ini, sore hari ini kami tangkap Tuhan. Kami pulang tidak sama lagi. Kami membawa berkas-berkas rohani. Kami membawa berkat-berkat rohani untuk kami berjalan di dalam iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu dan lawatan-Mu yang sudah luar biasa. Melawat setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Oh, aku kayak cuma 5 orang. Shalom. Nah, begitu ya. Shalom itu artinya damai sejahtera buat kita semua. Jadi kita harus membalasnya dengan damai sejahtera juga, begitu ya. Baik, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Dan ini adalah ibadah kita yang terakhir yang ada di bulan Mei. Gitu ya, kita akan masuk di dalam bulan Juni. 3 hari lagi ya, artinya hari Minggu kita akan melakukan ibadah yang ada perjamuan kudusnya. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai bagaimana
kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Karena betapa banyak dari kita yang berpikir bahwa saat Tuhan Yesus naik ke surga, banyak dari kita yang beranggapan bahwa masa Tuhan Yesus atau era Tuhan Yesus itu sudah habis. Ya, apalagi kalau ada ajaran sesat, ya kita kenal dulu namanya Bapak JT, itu dia juga salah satu orang hamba Tuhan di GBI. Ya, dia bilang waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia berubah menjadi Roh Kudus. Di Bapa menjadi Yesus, Yesus menjadi Roh Kudus. Jadi masanya sudah habis Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus tidak lagi bekerja, Tuhan Yesus tidak lagi berkarya. Nah, apakah benar seperti itu? Alkitab kita yang kita baca bersama-sama dan yang kita yakini dalam ajaran Kristen arus utama yang benar, tidak seperti itu. Nah, kita akan belajar sore hari ini. Ya. Atau berapa banyak dari kita juga yang beranggapan bahwa pada saat Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus sudah tidak berkarya lagi sehingga dia ada di surga bersama dengan Bapa lagi ngobrol-ngobrol, ongkang-ongkang kaki, minum kopi, depatori. Ya. Dia melihat, oh anak saya putra di sana luar biasa pertumbuhannya, dari yang nggak pelit jadi nggak pelit ya, dari yang pelit jadi nggak pelit, oh luar biasa. Dia nggak gitu ya. Saya pastikan sore hari ini kita akan belajar bersama-sama bahwa Tuhan Yesus masih berkarya, masih terus melayani kita. Yang siap katakan amin. Baik, kita buka sama-sama dalam Ibrani 7 ayat 23 sampai dengan yang ke-27. Ya. Kita buka sama-sama. Ibrani 7 ayat 23 sampai dengan yang ke-27. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang genap, lalu ayat 27 kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dan dalam jumlah yang besar, mereka telah menjadi imam. Karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. 24. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. 26. Sama-sama, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari apa yang kita baca sebenarnya sudah terlihat jelas, terutama nanti kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-25, ya, dikatakan di sana bahwa Yesus melayani kita dengan menjadi imam besar buat engkau dan saya, yang mengerti katakan amin. Jadi sebenarnya waktu Yesus naik ke surga, dia tidak berhenti melayani kita. Dia tidak berhenti bekerja di hadapan Bapa. Dan apa yang dilakukan? Firman Tuhan yang barusan kita baca jelas mengatakan bahwa Yesus menjadi apa? Imam besar buat kita. Nah, saya sedikit mundur ke belakang. Apa tugasnya imam besar? Imam besar sebenarnya adalah posisi yang tertinggi dalam hierarki kepemimpinan bangsa Israel waktu itu. Dan tugas dari imam besar itu adalah sebagai perantara antara Allah dan umat Israel. Atau sebaliknya antara umat Israel dan Allah. Ya, kalau misalkan di hari raya pendamaian atau Yom Kippur, maka imam besar waktu itu akan masuk ke dalam ruang Maha Kudus dan mempersembahkan korban untuk dosa bagi bangsa Israel. Nah, Yesus, dia sudah mempersembahkan dirinya, lalu kemudian dia bangkit dan dia datang ke hadapan Bapa untuk menjadi pengantara untuk engkau dan saya, yang mengerti katakan amin. Jadi Yesus tidak ongkang-ongkang kaki, tidak minum depatori sama kopi, tapi dia menjadi orang yang menjadi pembela kita. Nah, kata pengantara di sini, ya, kata pengantara di sini, ini menarik. Ya. Karena Yesus itu pengantara yang unik.
Apa uniknya pengantaranya? Nah di ayat yang kita baca dalam Ibrani 7 ayat 23, saya baca dalam versi terjemahan ayat yang mudah dibaca. Ini unik, pengantara Yesus itu sangat unik, lebih daripada yang lain. Ibrani 7 ayat 23 mengatakan begini, ada banyak orang yang juga sudah menjadi imam. Kalau ada imam yang mati, imam lain menggantikan tugasnya. Ya. Tetapi Yesus punya keunikan. Yesus pernah mati, tapi dia juga bangkit. Dan dia hidup untuk selama-lamanya. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu dia terangkat ke surga. Ya makanya di Ibrani 7 saya lanjutkan lagi di ayat ke-24-25 masih dari versi ayat yang mudah dibaca dikatakan begini. Tetapi Yesus hidup selamanya. Sehingga ia tidak akan pernah berhenti, ngapain? Bertugas sebagai apa? Imam. Yesus bertugas sebagai imam untuk engkau dan saya. Ngapain? Setiap kali kita jatuh di dalam dosa, dia ada di hadapan Bapa. Dia ngomong begini, darahku untuk dia. Darahku sudah cukup untuk mengampuni dosa-dosanya. Itu yang Yesus lakukan di hadapan Bapa. Ingat, kalau engkau jatuh dalam dosa berbeda dengan hidup di dalam dosa. Orang yang hidup di dalam dosa, ya, saya ragu dia percaya sama Tuhan Yesus. Mungkin di mulutnya dia percaya, tetapi dia tidak pernah benar-benar mengerti pengorbanan. Karena harusnya dalam pengorbanan yang benar, kita bisa mengerti. Dan kita, kalau kita mengerti anugerah, maka anugerah itu akan mengubahkan kita. Karena setiap kali anugerah diberikan, kita akan memberikan respon yang benar, yang mengerti katakan amin. Ya. Ada sebuah perumpamaan yang sering saya berikan. Ya. Anugerah itu harusnya mengubahkan kita. Kalau kita tidak pernah mengerti anugerah, ya, maka sebenarnya kalau kita tidak pernah hidup di dalam perubahan oleh karena anugerah, kita nggak pernah mengerti apa itu anugerah. Saya sering memberikan begini, kalau ada orang di lampu merah, ada 10 lampu merah, 1-8 dia tidak melanggar, ke-9 dia melanggar. Begitu yang ke-9 dia melanggar, ditilang sama polisi. Setelah ditilang sama polisi, dia mohon Pak, tolong jangan tilang saya. Hati polisi tergerak oleh belas kasihan. Surat tilangnya dibayar sama polisi itu sendiri. Nah kalau misalkan kita sebagai orang yang ditilang, lalu kemudian polisi itu membayar tilang kita. Kira-kira di lampu merah ke-10 kita melanggar atau enggak? Hah? Pasti enggak, benar enggak? Kenapa? Karena kita mengerti ada anugerah di sana. Itu respon yang benar. Orang yang enggak mengerti respon, dia akan tabrak itu lampu merah. Nah setiap orang yang mengerti anugerah, hidupnya akan terjadi transformasi. Nah ini yang Tuhan Yesus lakukan untuk orang-orang yang seperti itu. Yang mengerti akan kasih karunia. Kita masih hidup di dalam dunia. Kita rentan untuk jatuh. Tapi perhatikan setiap kali kita jatuh, Yesus akan bersafaat kepada Bapa untuk membela kita. Itu tugasnya pengantara. Itu tugasnya pengantara Yesus. Nah kata pengantara juga ternyata menggunakan kata Yunani entongkango yang artinya adalah berdoa atau bersafaat. Jadi kata perantara menggunakan kata yang artinya sebenarnya berdoa atau bersafaat. Nah kata berdoa dan bersafaat ini dalam bahasa Yunani itu dipakai juga dalam Roma 8 ayat 27. Roma 8 ayat 27 berkata begini. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Perhatikan kata berdoa. Berdoa untuk orang-orang kudus. Nah kata berdoa untuk orang-orang kudus itu kata yang sama digunakan untuk kata pengantara. Jadi kata pengantara itu sama sebenarnya artinya Yesus sedang mendoakan kita. Ada banyak pemuka agama lain yang dia mati dia didoakan. Tapi pengantara kita, Yesus namanya, dia ada di hadapan Bapa sedang mendoakan kita semua yang mengerti katakan amin. Dia bukan orang yang santai-santai, dia bukan Tuhan yang butuh didoakan, dia yang mendoakan kita. Ternyata Yesus setelah naik ke surga, dia terus berdoa untuk kita semua. Dia terus melayani kita dengan cara berdoa. Itu artinya Yesus sedang menjadi juru syafaat buat kita semua. Saya mau kasih tahu sore hari ini buat kita semua di tempat ini. Kalau Yesus mau menjadi syafaat untuk kita, ada yang bisa lihat Yesus saat ini? Ada yang tahu posisi Yesus ada di mana? Itu dahsyatnya doa. Kalau Yesus mau menjadi doa syafaat untuk kita, berdoa di hadapan Bapa, bersyafaat untuk kita. Harusnya kita pun juga mau bersyafaat untuk orang-orang sekitar kita yang mengerti katakan amin. Ya.
Harusnya kita juga mau belajar untuk mendoakan orang lain. Saya mau kasih tahu, berdoa adalah modal utama kita dalam melayani orang lain. Semua orang percaya dipanggil untuk berdoa, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Jadi mulai sekarang sore hari ini belajar, pada saat engkau masuk berdoa, bukan hanya engkau doakan untuk dirimu, permintaan-permintaanmu, tapi harus engkau juga mendoakan orang-orang yang ada di sekitarmu. Kenapa? Karena keberadaan orang-orang di sekitarmu akan mempengaruhi kesejahteraanmu. Halo? Coba kau berada di samping sekitarmu orang-orang pelit semua. Ya kan? Pasti engkau juga akan jadi pelit. Kelaparan juga. Ya kan, dia kan pelit kan, gak mau minjemin, gak mau apa. Ya kan? Sudah setengah mati. Makanya engkau perlu berdoa untuk orang-orang yang ada di sekelilingmu menjadi syafaat buat mereka. Saya mau kasih tahu, pelayanan kita, semua pelayanan yang ada di tempat ini, kita perlu kehadiran fisik. Kita perlu bersentuhan. Tadi penerima tamu, kasih tempat kita semua, itu perlu semua sentuhan, perlu berhadapan langsung. Itu pelayanan yang membutuhkan kehadiran fisik, tetapi doa. Doa itu kita nggak perlu hadir secara fisik. Dan doa kita nggak perlu umumkan kemana-mana. Ini nanti saya doakan, enggak. Tapi kita bisa mulai doakan orang dari tempat ini. Siapa mungkin ada orang yang kau ingat sekarang yang perlu kau doakan. Mungkin orang yang sedang sakit. Temanmu yang sedang ada dalam pergumulan. Orang tuamu yang sedang cari duit. Rekan-rekan saudara kita, anak kita, orang tua kita. Yang mungkin butuh didoakan sekarang, kau boleh berdoa saat sekarang juga. Doakan buat mereka. Karena memang kita diciptakan untuk itu. Doa tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita mau doakan orang, mau dia ada di Papua, mau dia ada di New Zealand, mau dia di Pulau Antartika, kita bisa doakan dari tempat ini. Dan Tuhan akan ngomong, wah ini yang kamu doakan ada di Roma, Italia. Kayaknya kejauhan, 2 hari nyampe. Nggak mungkin, Tuhan nggak begitu. Halo? Karena Tuhan omnipresent, dia bisa hadir di mana saja. Makanya belajar, rubah cara doa kita. Kita mungkin yang sering mendoakan untuk diri kita sendiri, belajar sore hari ini. Ayo kita doakan orang sekitar kita. Mungkin selama ini kita mendoakan supaya kita dapat jodoh, tapi gak dikirim-kirim. Mungkin coba kita rubah doa kita. Tuhan, dia bagus Tuhan, tapi masih pelit. Saya doakan dia supaya tidak pelit lagi Tuhan. Kalau dia sudah tidak pelit lagi Tuhan, bolehlah sedikit-sedikit dekat-dekat. Hei, bisa doakan orang lain? Yesus berdoa untuk kita loh. Masa kita gak mau doakan orang lain? Tangan kita mungkin terbatas untuk kita bisa menepuk bahu orang. Tapi kita bisa menepuk hati orang lain melalui doa yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Belajar doakan orang yang mengerti, katakan amin. Yakobus 5 ayat 16b dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yang mengerti katakan amin. Boleh doakan orang tuamu. Pagi-pagi, bangun pagi, sebelum kamu menelpon orang tuamu, doakan. Tuhan Yesus, berkati orang tuaku, mereka yang bekerja pagi hari ini untuk supaya saya bisa kuliah. Berikan mereka berkat, sehingga saya bisa berkuliah. Ucapkan syukur. Ya. Nah cuman kadang-kadang begini, saya melihat, ada banyak orang yang membenturkan antara doa dan usaha. Betul apa betul? Wah jangan hanya cuma berdoa dong, usaha dong. Percuma, ada juga orang bilang, wah kalau kamu hanya berusaha tapi gak berdoa itu gak bisa. Ada orang yang membenturkan antara doa dan usaha. Nah, saya mau kasih tahu sore hari ini. Doa dan usaha tidak perlu dibenturkan. Karena memang keduanya harus berjalan beriringan. Apa artinya? Doa itu menguatkan hati dan memberi petunjuk ilahi dalam kita melakukan usaha kita. Sedangkan usaha adalah langkah nyata wujud dari doa itu sendiri. Halo? Itulah dibilang iman dan perbuatan. Yang mengerti katakan amin. Kita tidak perlu membenturkan antara doa dan usaha. Justru karena kita mau berusaha, kita mau melakukan sesuatu, kita berdoa. Atau kita sudah selesai melakukan sesuatu, kita melakukan segala sesuatu dengan maksimal, maka kita sampai di lutut kita dan kita berdoa, Tuhan, aku sudah mengerjakan bagianku. Dan silakan, aku berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Siapa yang waktu ujian begitu? Ujian SNBT. SNBT betul ya? SNBT begitu.
Setelah selesai ujian, sebelum ujian berdoa, Tuhan tolong berikan aku hikmat-Mu. Selesai berdoa, berdoa lagi. Saya masih ingat waktu saya ujian masuk sekolah tinggi akuntansi negara. Saya berdoa dan berpuasa. Lalu kemudian, tapi bukan karena usaha saya ya. Jadi memang rezeki, memang Tuhan kasih berkat untuk di situ karena saya belajar banyak di tempat saya bekerja sekarang. Saya masih ingat waktu saya masuk ke dalam ruangan, Tuhan sudah kasih tanda. Waktu saya masuk ke dalam ruangan mau ujian, saya sudah duduk. Waktu itu rambut saya tidak seperti ini, saya lebih ganteng dari ini. Ya, sudah pasti. Begini-gini aja masih ganteng kan gitu. Waktu saya duduk, tapi waktu itu rambut saya memang saya rapikan karena saya bilang, oh saya harus ujian ini saya harus sudah mulai rapi. Kalau saya beriman masuk di bea cukai, maka saya harus modelnya kayak orang bea cukai. Beneran. Waktu koordinator pengawas masuk, dia tegur saya. Tapi dia ini serius, dia bilang, kamu orang bea cukai nyamar kan? Saya bilang orang bea cukai nyamar. Dikit-pikirnya saya orang bea cukai nyamar. Jadi intel di situ ya kan. Dalam hati, sudah konfirmasi pertama. Oh iya dong, konfirmasi pertama. Suatu kali saya ikut ibadah, saya berdoa juga. Tapi terang dalam hati saya Tuhan bilang gini, kamu akan masuk di situ dan kamu akan belajar banyak. Saya nangis. Gitu. Dan puji Tuhan, saya di situ sekarang. Ya, dan saya belajar banyak. Bukan saya nyari pangkat, bukan nyari jabatan, enggak. Tapi saya belajar banyak di sana dan saya bersyukur. Doa orang benar itu besar kuasanya. Ada sebuah cerita. Ya. Ada sebuah cerita bernama kisah mengenai yang namanya John Paton. John G. Paton adalah seorang misionaris asal Skotlandia. Dia itu lagi melayani suku-suku kanibal di Kepulauan Pasifik Selatan abad ke-19. Suatu kali John G. Paton itu dan istrinya dan anak-anaknya dikepung oleh suku-suku kanibal. Mereka ketakutan. Yang mereka bisa lakukan hanya apa? Mereka berdoa, Tuhan tolong kami. Akhirnya dalam ketakutan mereka berdoa, mereka serahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Semalam-malaman mereka berdoa. Saat fajar menyingsing, para penyerang yang sudah mengepung tempat itu, mereka mundur pelan-pelan. Dan mereka selamat. Misionaris John G. Paton ini, dia selamat tanpa segoresan sedikit apapun. Tanpa ada terluka sedikit apapun. Singkat cerita, long short story, Singkat cerita, setahun kemudian, ternyata pemimpin suku ini bertobat. Bertemu dengan John G. Paton. Dan dia ngomong begini, waktu setahun lalu kamu pernah mengepung kediaman saya. Apa yang terjadi waktu itu? Kenapa kalian mundur? Dia bilang begini, bagaimana kami bisa menerobos ke dalam? Kami melihat orang yang berpakaian putih dengan pedang yang besar menjaga rumah kalian. Dia bilang begitu dan dia ketakutan. Akhirnya kami menyingkir. Kuasa dosa, bila di doa orang benar, besar kuasanya. Apalagi kalau engkau sedang melakukan kehendak Tuhan. Saya nggak ada lawan kalau kita sudah berdoa sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Doa tanpa usaha adalah harapan yang mengambang tanpa jangkar. Sedangkan usaha tanpa doa adalah kapal tanpa arah. Doa itu memberi kita kekuatan. Mungkin gak merubah keadaan, tetapi merubah hati kita. Tanpa doa, usaha kehilangan makna. Dan tanpa usaha, doa kehilangan wujud. Yang ngerti katakan amin. Penting buat kita untuk saling mendoakan satu sama lain. Ya makanya saya kemarin perintahkan, di setiap ground kita, di setiap komsel kita, adakan waktu untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Mungkin dia tidak mau cerita pergumulannya bersama dengan teman-teman yang lain. Dia mungkin cerita sukanya berdua. Ya. Beri kesempatan untuk saling mendoakan. Karena memang kita didesain untuk saling mendoakan. Doa bisa menjangkau yang jauh. Doa bisa menjangkau yang dekat. Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jangan jadi takut orang yang takut sekali berdoa. Jangan sampai sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun. Sekarang umurnya sudah belasan tahun, sudah umur 20. Tapi disuruh berdoa, lempar-lemparan. Itu mau saja, itu mau. Ya, jangan sampai disuruh berdoa, sampai nangis karena gak mau. Halo? Harusnya berdoa itu menjadi sebuah nafas, sebuah kebiasaan buat kita. Ya. Saya lihat ada kebiasaan yang baik, tapi sebenarnya belum cukup baik. Setiap kali kita selesai pelayanan, saya selesai pelayanan bagi barai 1, 2, dan 3, ya biasanya ada orang yang minta didoakan. Bapak Ibu tahu, ya, itu bagus minta doa sama pendeta.
tapi saya belum pernah ketemu kalau saya turun, ada orang datangi saya dan Pak, boleh enggak saya doakan Bapak? Bapak saudara sekalian, doakan juga gembalamu, doakan juga pendeta di tempat ini, doakan orang yang berdiri di mimbar ini. Karena kenapa? Ini juga manusia. Kami rawan jatuh. Saya pernah mengalami suatu kali. Boleh tanya sama teman-teman yang dekat dengan saya. Kalau saya sudah merasa kering, saya merasa capek sekali. Saya biar disuruh doa itu enggak mau. Enggak tahu kenapa kayak capek, ada kalanya saya merasa seperti itu. Dan saya tahu, begitu saya bangkit usaha, saya tahu ada orang-orang yang doakan saya di tempat ini. Ada orang-orang yang dengan setia mendoakan. Oh, Kak Esra kita harus doakan. Karena dia tahu, dia juga orang yang lemah. Dia juga punya kelemahan. Nah, saya bersuka cita kalau ada banyak orang yang doakan saya di tempat ini. Doakan keluarga saya. Bukan hanya pada saat kita doa syafaat. Tapi saat kita bertemu. Itu luar biasa. Ya, habis ini doakan saya berjajar satu situ ya. Loh, doa itu besar kuasanya. Doa itu bisa mencegah orang gugur imannya. Saya kasih bukti. Petrus itu pernah hampir gugur imannya. Ya, Yudas itu gugur imannya. Saya ulangi lagi, Petrus itu pernah hampir gugur imannya. Kenapa? Petrus itu pernah menyangkal Yesus 3 kali. Bukan hanya menyangkal, dia mengutuki dan menyumpahi Yesus. Coba perhatikan, Markus 14 ayat 71. Lihat baik-baik. Markus 14 ayat 71 dikatakan gini. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Aku tidak kenal orang yang kamu sebut itu Yesus. Dia hampir gugur imannya. Dia jatuh dalam dosa enggak? Dia jatuh, dia menyangkal Yesus. Tapi kenapa ada perbedaan dengan Yudas? Ya. Kuncinya, perhatikan. Petrus itu pernah didoakan oleh Yesus. Dalam Lukas 22 ayat 31 sampai dengan 32. Saya bacakan. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkan saudara-saudaramu. Mendoakan orang lain. Saya tahu mungkin ada teman-temannya di sini yang dia tahu. Sedang berpacaran dengan orang yang tidak seiman. Pernah didoakan atau digosipin? Digosipin. Gak akan berubah. Halo? Atau pernah ada temannya yang suka ngutang gak pernah dibalik-balikin? Yang lebih galak, ada ya? Ketawanya paling kencang. Pernah didoakan selain ditagih? Didoakan supaya dia dapat berkat dan dia cepat bayar utangnya. Atau setidaknya ada orang yang memberkati dia lewat engkau supaya langsung dipotong. Halo? Didoakan, yang mengerti katakan amin. Supaya jangan jatuh imannya, jangan gugur imannya kepada Tuhan. Saya rindu di tempat ini lahir pendoa-pendoa yang mau mendoakan orang lain. Yang setuju katakan amin. Saya jujur lagi kepikiran beberapa hari ini, beberapa waktu ini saya kepikiran. Ada biasanya teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya rindu kita semua kalau datang ibadah itu cepat, datang tepat waktu. Karena ibadah itu satu paket. Ya, dan saya rindu kalau kita semua datang tepat waktu, kita datang sebelum, bukan tepat waktu tapi before time. Before time itu kalau ibadahnya jam 4:30, maka kita hadir berapa jam? Ya enggak dong, jam 6 lewat 15, jam 16 lewat 15 atau jam 4 lewat 20, itu namanya before time. Dan saya sebenarnya rindu kalau teman-teman yang sudah datang duluan, duduk, saya rindu ada tim pendoa pemerhati yang datang mendatangi lalu kemudian kita mendoakan. Ya, supaya pada saat ibadah menerima lawatan Tuhan, pada saat mendengarkan firman Tuhan, menangkap pesan firman Tuhan. Saya rindu di tempat ini ada tempat seperti itu. Makanya nanti saya sudah bilang sama tim yang untuk menerima teman-teman yang mau pelayanan. Nanti akan ada di tempat pelayanan itu ada satu form yang kosong. Pertanyaan yang kosong, mau pelayanan apa? Kalau memang punya talenta dan gereja belum bisa, tulis aja di situ. Nanti kita buka buat Bapak Ibu Saudara sekalian pelayanan itu. Misalkan pelayanan bersih-bersih. Tulis saja, saya bisanya bersih-bersih. Tulis saja di situ. Nanti kita akan buka, kita akan bikin divisinya. Ya, saya kemarin dengar hamba Tuhan yang ngomong, harusnya gereja itu memfasilitasi. Bukan gereja sekedar membuka. Oh ini lowongan pelayanannya, yang mau pelayanan enggak. Harusnya gereja tanya, jemaat kita ini bisa apa saja. Jemaat Tuhan di tempat ini tuh dikasih Tuhan apa saja bisanya. Dan melalui itu bukalah pelayanan-pelayanan yang sesuai dengan itu. Atau mau pelayanan untuk mengunjungi orang-orang sakit boleh. Ngomong,
Kak, saya suka sekali mengunjungi orang sakit. Saya suka sekali mendoakan, Kak. Orang-orang yang di rumah sakit. Apalagi yang kalau di UNAS itu yang bangsal yang bagian depan ya. Yang bagian kanker, tumor gitu. Saya suka mendoakan mereka, Kak. Kenapa? Karena begitu saya doakan langsung minggat. Ya kan karena cepat kan daripada menderita kan gitu. Itu karunia juga. Itu dari 10 Kak, 8 lewat. 2-nya masih stay di sana. Itu karunia juga. Ya. Boleh silakan nanti. Gitu ya. Saya rindu semua di tempat ini, Tuhan bangkitkan spirit untuk berdoa. Sama seperti Yesus yang bersyafaat untuk kita semua, yang mengerti katakan amin. Jadi yang pertama, ingat, Yesus bukan santai-santai, dia bersyafaat untuk kita semua. Supaya iman kita jangan gugur, supaya kita tetap teguh dalam iman. Supaya kita terus Tuhan tolong. Yang kedua, Yesus terus melayani kita. Dengan dia menyiapkan tempat bagi kita di surga sana. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan yang ketiga saya bacakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Garis bawahi kata, aku menyediakan tempat bagimu. Ada beberapa makna di dalam waktu Yesus mengatakan bahwa aku menyiapkan tempat bagimu. Yang pertama, makna yang pertama, setelah dia naik ke surga pun, meskipun dia ini adalah pemilik surga dan bumi, Yesus tidak melupakan bahwa dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Waktu dia naik ke surga, dia tetap membawa mentalitas pelayanannya ke sana. Itulah dikatakan, dia menyiapkan tempat bagi kita. Karena dia tetap membawa mental pelayanannya. Meskipun dia sudah dimuliakan, meskipun dia sudah naik ke surga, dia tetap memiliki mental untuk melayani. Tidak peduli seberapa tinggi, apa statusnya. Tetapi mentalitas pelayanan ini dia tetap bawa kemanapun dia pergi. Nah, ini harus kita juga contoh. Yesus itu datang untuk melayani. Yesus itu raja. Makanya Yesus melayani dengan kualitas raja. Waktu dia buka kasutnya, dia buka pakaiannya, dia bersihkan semua kaki-kaki murid-muridnya. Itu dia melayani, ya, statusnya raja, melayani tetapi punya yang namanya mental bintang 7. Dia kasih pelayanan yang terbaik. Dia kasih yang totalitas. Dan dia sudah buktikan waktu dia mati di kayu salib. Dia memberikan yang totalitas. Waktu Yesus berkata, aku menyediakan tempat bagimu. Yesus sedang berkata kepada kita semua. Ada sebuah tempat yang terbaik yang Tuhan siapkan buat engkau dan saya. Dan uniknya begini. Yesus dia bilang, saya yang menyiapkan tempat bagimu. Bukan malaikat. Dia enggak ngomong, nanti malaikat Gabriel yang siapkan tempat bagimu. Bukan. Yesus sendiri secara personal. Betapa bayangkan kalau Tuhan Yesus ngomong, saya menyiapkan tempat bagimu. Dia enggak oper ke orang lain, dia kerjakan sendiri. Artinya engkau dan saya berharga. Engkau dan saya diterima di kerajaan Allah, yang ngerti katakan amin. Dan kalau engkau diterima di kerajaan Allah, dengar baik. Kalau engkau mengerti engkau warga kerajaan Allah, makanya hidupmu sebenarnya harusnya engkau berjalan dalam kasih karunia, engkau berjalan dalam anugerah. Maka engkau harusnya memiliki mental-mental kerajaan Allah. Engkau harus mengerti bahwa engkau diterima. Engkau harus mengerti bahwa Tuhan sudah lebih dulu memberikan tempat yang terbaik. Tiba saatnya engkau memberikan juga yang terbaik buat Tuhan. Dan saya percaya setiap kali kita mengerti bahwa Tuhan memberikan anugerah yang besar. Bukan cuma dia mati bangkit, tapi dia menyediakan tempat. Harusnya itu cukup untuk kita mengerti bahwa kita diterima dan itu mengubahkan kehidupan kita. Saya percaya orang berubah, bertransformasi, dia harus diterima dahulu. Bukan orang bertransformasi baru dia diterima. Orang untuk berubah atau bertransformasi, dia harus diterima dahulu. Sama seperti Yesus. Yesus waktu dia mengatakan kepada murid-muridnya, aku menyiapkan tempat bagimu. Sebenarnya murid-muridnya gak layak, gak pantas. Tapi Yesus terima mereka dulu karena Yesus tahu. Dan harusnya kita pun merespon dengan benar. Setiap kali kita diterima oleh Yesus, maka lakukan respon yang benar. Hidupmu akan bertransformasi, hidupmu akan berubah. Kita melayani bukan karena orang lain pantas untuk dilayani, tapi karena kita tahu bahwa Tuhan
sudah lebih dulu menyiapkan tempat bagi kita yang tidak pantas menerima tempat itu. Saya yakin dan percaya sama seperti Sakeus. Waktu Sakeus ketemu sama Tuhan Yesus, Sakeus lagi nangkring di atas pohon seperti monyet. Sakeus, aku mau menumpang di rumahmu, turunlah. Sebenarnya Yesus sedang menerima Sakeus di dalam circle-nya. Apa yang terjadi? Hidup Sakeus berubah. Mulai saat ini kalau ada orang kuperas aku kembalikan 4 kali lipat. Kenapa? Yesus menerima Sakeus. Penerimaan yang dilakukan oleh Sakeus membuat hidup seseorang berubah. Jika Yesus menyediakan tempat di surga, maka tugas kita adalah mencerminkan itu di bumi. Mari kita membuat komunitas, rumah, gereja kita menjadi tempat yang disiapkan bagi mereka yang haus akan kasih, pengampunan dan kebenaran. Mari kita siapkan komunitas-komunitas kita di tempat ini menjadi orang yang menerima apa adanya. Makanya kita punya value dari dulu, penerimaan. Karena kita yakin dan percaya orang diterima baru bisa berubah. Cepat atau lambat. Ada orang yang progresnya lambat, ada orang yang progresnya cepat. Tapi apapun itu, penerimaan akan membuat orang untuk dapat mudah berubah. Yang mengerti katakan amin. Penerimaan akan membuat ruang orang di mana mereka bisa menjadi diri mereka sendiri. Mereka bisa dipulihkan, diarahkan menjadi seperti Kristus. Kalau Yesus sudah menyiapkan tempat untuk kita menerima kita apa adanya, bukankah kita juga harus menerima orang lain apa adanya? Kita menerima orang lain apa adanya, kita membina mereka menjadi serupa dengan Kristus. Seringkali memang kalau kita menerima orang lain, kita membuka hati untuk orang lain, itu akan seringkali mengikis ego kita. Karena perhatian, kenyamanan kita seringkali dikikis saat kita menerima orang lain. Tapi kita harus belajar, karena disitulah Tuhan mau kita belajar. Karena Tuhan sudah lakukan itu 2000 tahun lalu. Waktu dia bertemu dengan banyak pengemis-pengemis, waktu dia bertemu dengan banyak orang miskin, bertemu dengan perempuan sundal, bertemu dengan pemungut cukai, dia terima mereka apa adanya. Dan yang terjadi adalah transformasi hidup mereka terjadi. Di tempat kita punya value itu, penerimaan. Yesus menyediakan tempat di surga. Tapi saya mau kasih tahu, di dunia ini saat ini sedang kekurangan orang yang mau menyiapkan tempat menerima orang apa adanya. Maukah kita menjadi tangannya menciptakan ruang bagi orang yang terluka kehilangan arah? Jika surga adalah rumah, maka gereja pelayanannya adalah pintu depannya. Yang setuju katakan amin. Gereja bukan menjadi tempat yang eksklusif. Gereja kita bukan gereja yang sempurna. Gereja kita banyak kekurangan. Tapi saya memastikan kau yang tidak sempurna pun akan diterima dengan baik di dalam komunitas ini. Dan saya berdoa setiap engkau diterima dalam komunitas ini, hidupmu berubah. Bukan jadi kesatria baja hitam. Ya, tetapi hidupmu ada perubahan. Ya, yang dulunya sering membantah jadi tidak suka membantah. Yang dulunya enggak disiplin jadi disiplin. Ya, kalau engkau diterima melayani di tempat ini, pakai kesempatan itu untuk melatih kedisiplinan kita. Untuk melatih penundukan diri kita, untuk melatih ketaatan kita terhadap pemimpin-pemimpin kita. Di sini agak keras kalau masalah pelayanan. Boleh tanya sama teman-teman. Ada yang kaget, wih telat doa pelayan 4:30. Dia lewat 12 menit, dendanya 60.000. 1 menit 5.000. Ya. Kadang-kadang saya mikir, apakah mereka takut sama duitnya, takut didenda atau dia apa. Tapi saya, ya udahlah. Pokoknya sepanjang saya bisa mendidik untuk kita mulai disiplin waktu. It's okay. Ya. Cara Tuhan bekerja pada orang berbeda-beda. Tapi saya kena percaya gereja ini dipakai Tuhan untuk kemudian mengikis egoisme kita. Untuk mengikis yang namanya pelit kita. Untuk mengikis yang namanya egois kita. Dan itu kalau kita mau terlibat di dalamnya. Ya. Kalau Yesus mau terima kita di surga sana, dia bilang dia sempatkan tempat buat kita. Di sini pun sama. Ya. Kalau ada teman-temanmu yang mau bergabung, berjoin, ayo. Kalau kau sudah merasakan, oh di tempat ini saya bertumbuh, ajak teman-temanmu yang lain. Untuk bertumbuh bersama, untuk sama-sama bertumbuh ke arah Kristus. Yang mau katakan amin. Yang ketiga, Yesus melayani kita. Waktu dia naik ke surga, dia mengutus Roh Kudusnya. Yohanes 14 ayat 16-17 dikatakan begini. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain
supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Salah satu pelayanan terbaik yang Yesus pernah berikan kepada kita saat dia naik ke surga adalah dia mengutus Roh Kudusnya sebagai penolong buat kita semua. Yang mengerti katakan amin. Kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Dia mengirimkan pribadi ketiga dari Tritunggal buat kita tinggal di dalam hati kita. Tapi apa artinya dalam hati kita? Kenapa dia kirim Roh Kudusnya tinggal di dalam hati kita? Yesus mau Roh Kudus menguasai hidupmu sehingga engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Jangan jadikan Roh Kudus seperti anak kos-kosan. Saya yakin di sini mukanya anak kos-kosan ya sebagian besar. Atau anak kos-kosan seperti apa? Dia hanya punya ruang 3x3 di sana. Datang pulang gereja masuk situ dalam diam. Nanti kalau ke gereja keluar lagi, ada kegiatan keluar lagi, itu kos-kosan. Jangan jadikan Roh Kudus hanya sekedar tinggal dalam hati kita, hanya punya tempat yang kecil dalam hati kita. Harusnya dia menguasai seluruh hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Firman Tuhan berkata dalam Galatia 5 ayat 16 dikatakan begini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Yesus mau kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus, makanya dia mengutus Roh Kudusnya. Dia naik ke atas surga, naik ke surga, dia utus Roh Kudusnya. Saya mau kasih tahu, tidak mungkin kita bisa melayani satu sama lain dengan baik tanpa ada pertolongan Roh Kudus. Saya jelaskan. Itulah kenapa Roh Kudus dikirim kepada kita, karena kita tidak mungkin bisa melayani dengan kasih yang tulus tanpa ada Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal dalam hatimu, kalau dia menguasai hati dan pikiranmu, maka yang keluar adalah buah roh. Buah roh itu kasih, apalagi sukacita dan lain sebagainya. Bukankah itu yang membuat kita dalam komunitas saling mengasihi tanpa ada apa-apanya? Tanpa ada udang di balik batu. Itu karena kita mengasihi dan kasih itu lahirnya dari buah roh. Belum lagi kalau kita bicara tentang karunia roh. Karunia roh dipakai untuk membangun. Sehingga di dalam komunitas kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Ya, ada karunia untuk menasehati, berhikmat. Itu semua datangnya dari Roh Kudus. Makanya Roh Kudus akan memperlengkapi kita. Ya. Yesus terus melayani melalui Roh Kudus yang diam di dalam kita. Makanya orang-orang yang di dalamnya diam Roh Kudus juga akan memiliki semangat atau spirit yang sama dengan Yesus, yaitu terus melayani. Karena kenapa? Melayani dasarnya harus dengan kasih. Dan kasih munculnya hanya kalau hidupmu dikuasai oleh Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 7 dari versi AMD, ayat yang mudah dibaca. Karunia roh diberikan kepada setiap orang untuk membantu orang lain. Ada buah roh yang menghasilkan kasih. Ya, di dalam Kolose 3:14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Roh Kudus juga memberikan karunia roh yang diberikan kepada setiap orang untuk apa? Membantu orang lain, untuk melayani orang lain. Orang yang hidupnya diam Roh Kudus, ya, dia akan dikuasai oleh Roh Kudus. Dan dia dapat dengan mudah melayani orang lain. Sehingga saya mau kasih tahu, buah roh yang keluar dari dalam dirimu, memang dia mengubahkan dalam hatimu dan itu pasti. Tetapi bukan hanya sampai di situ. Tetapi buah roh yang ada dalam dirimu juga alat utama untuk melayani dengan efektif dan membangun komunitas yang sehat. Saat buah rohmu keluar, kasihmu keluar, sukacitamu keluar, damai sejahteramu keluar, komunitasmu akan menjadi sehat. Interaksimu akan menjadi sehat. Karena buah roh itu karakter Allah. Ya. Roh Kudus terus memperlengkapi kita semua dengan karunia-Nya untuk membangun gerejanya. Makanya dalam Galatia 5 ayat 13 berkata begini, dengar baik. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan apa? Sama-sama baca, 3, 2, 1. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh apa? Kasih. Kasih, buah roh. Karunia roh untuk membantu orang lain. Dan itu hanya ada kalau Roh Kudus diutus turun pada saat Yesus naik ke surga.
Saya yakin kita semua yang hadir sore hari ini, ada Roh Kudus diam dalam hatinya. Dan saya yakin kalau ada orang yang di dalam hatinya ada Roh Kudus, dia akan punya kerinduan untuk melayani apapun pelayanannya. Karena Roh Kudus itu punya karakter Allah. Dan Yesus datang, dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Saya senang di tempat ini, ground kita ada 9 atau 8. Ya, ada 9 ground, 8 komsel anak muda, 1 komsel untuk WBI Putri Sion. Besok mereka akan adakan kegiatan Putri Sion. Wanita ya ikut. Ya, nanti di tempat itu kita akan belajar bersama-sama. Menjadi wanita yang cakep dan berdampak. Nah, ini pesan sponsor dari istri ya, suruh ikut gitu ya. Halo, Roh Kudus ada, bekerja terus dalam kita. Karena Yesus naik ke surga. Dan itu adalah wujud bagaimana Tuhan Yesus terus melayani kita. Saya berdoa di tempat ini untuk kita semua. Mari kita menjadi gereja yang sehat. Gereja yang terus memberdayakan Roh Kudus yang diam dalam hatimu. Supaya keluar buah roh. Dan kita diberikan karunia roh untuk saling membangun satu sama lain. Karena buah roh dan karunia roh saling melengkapi. Begitu ini keluar ada di tempat kita. Saya memastikan gereja, visi gereja kita yang menghasilkan generasi terang. Yang siap Tuhan tempatkan dimanapun itu akan terjadi dalam hidup. Kau bukan hanya akan sekedar menjadi terang di tempat ini. Di luar sana kau juga akan menjadi terang. Karena orang melihat kasih-Mu yang kau curahkan. Karena ada Roh Kudus dalam hatimu. Tutup Alkitabmu. Yesus yang naik ke surga. Dia dengan tekun terus melayani kita. Apa kabar kita? Ya. Ada sebuah lagu yang menarik. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Karena Kristus semuanya telah kami tinggalkan. Semuanya telah ku tinggalkan hanya untuk mengikuti Yesus. Hanya untuk mengikuti Yesusku. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Untuk panggilan. Untuk panggilan. Melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidup sekalipun. Katakan di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Sore hari ini, kenaikan Yesus tidak membuat Yesus berhenti melayani. Maka pertanyaannya buat kita sekarang, apakah kita mau terus melayani seperti Yesus yang tidak pernah berhenti melayani? Dia terus melayani meskipun dia ada di surga sana. Dia terus melayani engkau dan saya. Mungkin gak terlihat, mungkin tidak berasa. Tapi saya memastikan sore hari ini, benar dia masih terus melayani kita. Dia masih terus menopang kita dengan syafaat-syafaatnya di hadapan Bapa. Yang mengerti katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Tetapi apa yang dahulu merupakan Amin.
sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Karena Kristus, katakan semuanya telah ku tinggalkan. Semuanya telah ku tinggalkan, hanya untuk mengikuti Yesus. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Untuk panggilan-Mu. Mari sama-sama katakan melayani. Melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku, sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Roh Kudus yang ada tinggal dalam hati kita, Dia akan terus mendorong engkau untuk melayani Tuhan. Apapun bentuknya, dimanapun, Dia akan terus mendorong. Pada saat Dia mendorong, jangan kau tolak. Karena melayani adalah ciri khas Kristus Raja kita. Kristus Tuhan kita, itu ciri khasnya Dia. Karena Dia sendiri pernah berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Jadi malam hari ini kalau kau yang belum pelayanan, kau boleh berdoa sama Tuhan, minta sama Roh Kudus. Pelayanan apa Tuhan yang harus aku ambil? Kau yang sudah pelayanan, dengar baik. Kalau pelayananmu akhir-akhir ini mulai suam-suam kuku, ingat. Yesus selesai melaksanakan misinya, masih terus Dia melayani kita. Kau yang mulai pelayanan yang mulai sudah tidak semangat lagi, dengar baik. Ya. Roh Kudus yang dalam hatimu akan terus mengoreksi itu. Ingat apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Totalitasnya. Jangan cuma bisa dijadikan pelayanan cuma sekedar untuk mengisi waktu lowong. Untuk sekedar menyalurkan talenta. Hanya sekedar, hanya untuk mengisi. Jangan. Kalau Tuhan Yesus sudah kasih yang terbaik buat kita, maka tiba saatnya kita juga mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau Tuhan sudah berikan kita totalitas, mau gak kita total sama Tuhan malam hari ini? Saya yakin di tempat ini ada beberapa orang yang Tuhan mulai ketuk hatinya untuk dia mulai melayani. Jangan keraskan hatimu. Sama-sama angkat tanganmu. Katakan, melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku, amin, adalah keharusan dalam hidupku, sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Mari malam hari ini sama-sama kita serukan melayani. Melayani Tuhan. Melayani bukanlah sebuah
melayani. Yes. Dengarkan Roh Kudus yang malam hari ini berbicara dalam hatimu. Kau yang sudah pelayanan, rekomitmen lagi di hadapan Tuhan. Kau yang masih menolak untuk melayani Tuhan dalam bentuk apapun. Jangan keraskan hatimu malam hari ini. Yes. Amin. Sama-sama katakan, tapi kami percaya Tuhan. Tapi ku percaya upahku dapatkan di Sekali lagi. surga. Yang percaya. Tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Malam hari ini Tuhan kami belajar bahwa kenaikan-Mu ke surga tidak membuat Engkau berhenti melayani setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kalau Engkau Raja di atas segala raja, pemilik surga dan bumi, mau melayani Tuhan, maka kami memberikan respon yang benar di hadapan-Mu. Kami mau hidup dalam melayani Engkau Tuhan. Kami mau hidup mempergunakan apa yang kami punya, bukan hanya sebagai atau sekedar, tapi kami betul-betul mau totalitas melayani Engkau Tuhan sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Ampuni kami kalau kami seringkali menolak, kami seringkali menghindar. Tapi malam hari ini kami membuat komitmen di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau melayani Raja di atas segala raja, sebagaimana Engkau terus melayani kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa di surga kami ucapkan terima kasih malam hari ini. Firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Biar Roh Kudus yang ada dalam hati mereka terus mengetuk pintu hati mereka. Yang benih firman itu juga tidak diambil oleh iblis Tuhan. Karena mau berdoa dimanapun mereka berada. Mereka terus mengingat firman Tuhan yang disampaikan sore hari ini. Biar firman itu menjadi pegangan dalam kehidupan mereka. Dan menjadikan mereka generasi terang yang siap Tuhan tempatkan dimanapun mereka nanti Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berbicara terus kepada kami, tidak hanya selesai ibadah ini, tapi teruslah berbicara dalam hati kami. Teruslah berbicara melalui pembacaan firman kami. Teruslah berbicara melalui doa-doa kami, melalui sekitar kami, impresi yang Kau berikan Tuhan. Teruslah berbicara dan kami mau mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, firman Tuhan malam hari ini sangat memberkati kita semua. Malam hari ini kita akan memberikan korban persembahan. Di depan saudara sidang jemaat yang dikasih Tuhan tersedia 2 amplop. Mari kita angkat amplop kita. Dari dahulu kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur dan kami sangat berterima kasih Tuhan buat sore malam hari ini karena kebaikan Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan melalui firman-Mu malam hari ini kami dapat dimenangkan, kami dapat dipulihkan Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Lanjut daripada ibadah kami Tuhan malam hari ini, kami memberikan kami korban persembahan kami Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kau berkati kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah menjadi doa seruan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan dimulai dari kiri saya, tengah dan kanan saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Aku temukan kasih
sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Katakan kasih yang telah Kau beri Tuhan, kasih yang telah Kau beri, lebih segala yang terbaik jalanku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Hidupku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan, malah pujian dari hatiku hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik dalam bagiku, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagimu. Ya hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, Ku beri segalanya, Ku beri yang terbaik. Jemaat Tuhan yang telah berikan persembahan, saya pun kita bangkit berdiri. Kasih yang tak Kau beri, lebih segala yang terbaik jalanku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Mari angkat tanganmu, sama-sama kita katakan, diriku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan, terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Malam hari ini kami berikan yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan. Kasih yang tak Kau beri, lebih segala yang terbaik jalanku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu, sama-sama kita katakan, ku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan, malah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik dalam bagiku, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagimu. Mari sama-sama kita serukan. Pam, pam, param, pam, param, param, pam, pam, param, pam, param, param, pam, pam, param, pam, param, param, pam, pam, param. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, besarku, ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik, ku beri
Kristus, haleluya. Silakan duduk sini dengan jemaat yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Yang dipunyai Tuhan malam hari ini boleh lambaikan tangannya. Halo ya, puji nama Tuhan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Ezra yang telah menyampaikan firman Tuhan. Diberkati Tuhan dalam pekerjaan pelayanannya. Bahkan keluarganya diberkati oleh Tuhan. Dimanapun Tuhan berikan, dimana Tuhan terus untuk dipersiapkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di GBO Ikumene. Senang sekali boleh beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara ada dua asar yang membawa from selamat datang. Bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini boleh diminta dan juga diisi. Dan setelah mengisinya boleh dikembalikan lagi kepada teman-teman asar dan akan ditukarkan dengan souvenir cantik dari gereja yang telah disediakan. Dan dari teman-teman asar juga membawa form pokok doa bagi jemaat Tuhan sekalian yang membutuhkan doa. Apapun yang menjadi kerinduan bagi jemaat Tuhan sekalian boleh diminta dan boleh diisi dan juga akan dikembalikan lagi kepada teman-teman asar dan akan kami doakan dalam Pondok Daud yang akan didoakan pada setiap hari Selasa dan Jumat pada pukul 3 sore. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara jangan ragu-ragu untuk mengambil form pokok doa. Apapun yang menjadi kerinduan Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin didoakan, boleh Bapak Ibu Saudara minta dan boleh diisi. Selanjutnya saya menyampaikan bahwa bagi jemaat Tuhan sekalian yang rindu untuk melayani di tempat ini, kami sangat terbuka bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin melayani. Di depan Bapak Ibu Saudara sekalian ada barcode yang kecil. Di situ Bapak Ibu Saudara boleh scan dan ada tertera beberapa bidang pelayanan yang ada di tempat ini. Kami sangat rindu melayani bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara semua yang hadir pada saat ini. Setiap talenta, setiap potensi yang kita miliki dari Tuhan, mari kita mempergunakan dan kita kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara semua, kami sangat terbuka untuk melayani bersama-sama dengan kita semua yang ada di tempat ini. Selanjutnya saya menyampaikan bahwa untuk Putri Sion akan diadakan pada besok pada pukul 6:30 malam berada di tempat ini. Bagi jemaat Tuhan sekalian, tidak hanya bagi wanita-wanita yang telah berkeluarga, tetapi semua wanita yang ada di tempat ini boleh sama-sama join beribadah di tempat ini besok pada pukul 6:30 malam. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu Saudara khusus bagi kaum wanita yang ada di tempat ini. Saya juga menyampaikan bahwa untuk bulan 6 sedikit lagi kita akan melaksanakan KKR yang akan dilaksanakan di Hotel Miko pada tanggal 6 Juni 2025. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum daftar, ayo segera daftar biar sama-sama kita mendapatkan tiket. Tiketnya gratis, jadi Bapak Ibu Saudara juga boleh scan barcode yang ada di depan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di situ akan masuk pada formulir pendaftaran yang akan kita lakukan pada KKR pada tanggal 6 yang akan datang. Kebetulan ketua panitianya adalah gembala kita yang ada di tempat ini. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Kita sama-sama menyukseskan kegiatan ini dan nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan dan dimuliakan. Jadi tanggal 6, ingat itu adalah hari libur. Kita semua yang hadir pada saat ini, ayo sama-sama kita mau memuji, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kami juga menyampaikan bahwa ibadah akan dilaksanakan hari Minggu seperti biasa. Ibadah raya yang pertama pada pukul 9 pagi, ibadah raya yang kedua pada pukul 4:30 sore, dan ibadah raya yang ketiga pada pukul 7 malam. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara, saya rindu kembali kita untuk berada di tempat ini bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan pada ibadah raya yang akan dilaksanakan hari Minggu pada pukul 9 pagi, pada pukul 4:30 sore, dan pada pukul 7 malam. Mungkin saja itu pengumuman dari saya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Ku bersyukur bergerak hidupku dalam hatimu. Takkan ku meragu akan kasih-Mu, karena Kau
sepanjang ibadah yang telah berlangsung pada hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akan berakhirnya ibadah kami pada hari ini. Itu semua karena penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada malam hari ini Tuhan Yesus. Biarlah setiap firman Tuhan yang telah kami dengar Bapa dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, dapat menjadi berkat kami Tuhan Yesus, dan kami bisa mempraktekannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera Tuhan Yesus turun ke atas hamba-Mu. Pakai dia Tuhan Yesus secara luar biasa untuk memberkati setiap kami jemaat-Mu yang ada di tempat ini Bapa. Terima kasih, berkati keluarganya, berkati apapun yang dikerjakan, pelayanan yang Tuhan Allah sudah percayakan agar dapat dijalankan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau berdoa untuk para pelayan-Mu yang telah mengambil bagian pada malam hari ini Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Bapa, setiap para pelayan-Mu yang telah mengambil bagian, apapun yang bentuk pelayanan yang mereka ambil Tuhan Yesus untuk melayani Engkau. Kembalikan pengurapan yang baru atas mereka Tuhan Yesus, agar apapun setiap talenta yang Tuhan sudah percayakan untuk mereka dapat dikembangkan, dapat dipakai untuk kemuliaan dan hormat bagi kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau berdoa untuk setiap kami jemaat-Mu yang hadir pada hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus kami sudah memperoleh berkat-Mu, dan ketika kami pulang Tuhan Yesus, sukacita kami akan terus meluap dalam setiap kehidupan kami Bapa. Berkati setiap kami Tuhan Yesus, dan kami mau berdoa Bapa untuk setiap jemaat-Mu yang belum sempat hadir pada malam hari ini. Kami terus berdoa untuk mereka Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu Bapa, apapun yang menjadi pergumulan mereka dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak dapat hadir pada malam hari ini bersama-sama dengan kami. Lawatan Tuhan akan terus menyata dalam kehidupan mereka. Bagi yang sakit Tuhan Yesus, kami berdoa di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang hadir Bapa, menjamah mereka Tuhan Yesus, agar mereka mengalami penyembuhan. Dan mereka Tuhan Yesus dapat berkumpul di tempat kami di lain waktu Tuhan Yesus untuk beribadah bersama-sama kami di tempat ini Bapa. Bagi teman-teman kami yang berbeban berat Tuhan Yesus, Tuhan memberkati mereka Tuhan Yesus, apapun pergumulan mereka Engkau tuntun sertai mereka Bapa, agar mereka Tuhan Yesus terus mendapatkan damai sejahtera yang asalnya daripada Tuhan Allah. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang belum sempat hadir karena tugas dan tanggung jawab mereka, pekerjaan mereka Bapa. Tuhan memberkati setiap apapun yang mereka kerjakan Bapa, dan Tuhan Yesus sendiri akan terus menyelesaikan apapun yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk gereja-gereja kami di sekitar kami Bapa. Kami terus menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan Allah yang memberi setiap apapun yang mereka kerjakan Tuhan Yesus, walaupun kami berbeda dominasi Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan Allah yang akan terus menyatukan kami Bapa. Pakai gereja-gereja-Mu di tempat ini Bapa, bahkan gereja-gereja-Mu yang ada di bangsa kami, bahkan gereja-gereja-Mu yang ada di kota kami Tuhan Yesus, bahkan di sekitar kami Bapa, agar mereka Tuhan Yesus Engkau pakai untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu, pakai untuk mengangkat jiwa Bapa, untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Berdoa juga untuk bangsa kami Bapa, bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Berkat damai sejahtera Tuhan Yesus terjadi dalam bangsa kami Bapa. Pertobatan besar-besaran terjadi dalam bangsa kami Bapa. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Allah yang memberkati, Tuhan Allah yang menyertai Bapa setiap para pemimpin Bapa yang ada di bangsa kami Tuhan Yesus. Mulai dari pusat sampai ke pelosok Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau memberikan tugas dan tanggung jawab untuk memimpin bangsa kami. Dan kami percaya Engkau sendiri akan terus memberikan mereka hikmat yang asalnya pada Tuhan Allah untuk menuntun, untuk membimbing bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus.
juga menyerahkan Tuhan Yesus setiap para pemimpin rohani kami di tempat ini Bapa, mulai dari Ibu Gembala Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, di masa tuanya Tuhan Yesus, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera yang Kau terus anugerahkan dalam kehidupan Ibu Gembala kami Bapa. Biarlah di masa tuanya Tuhan Yesus, Engkau terus memberikan sukacita Bapa, agar di dalam jalan setiap kehidupannya Tuhan Yesus ada penyertaan Tuhan dan dapat menjadi berkat untuk kehidupan banyak orang di sekitarnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Berdoa juga untuk serah Tuhan Yesus sebagai wakil gembala kami tempat ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Pemakaian Tuhan secara luar biasa terjadi kepada hamba-Mu Tuhan Yesus. Pakai dia Bapa untuk memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu tempat ini Bapa. Engkau memberkati keluarganya, pekerjaannya Tuhan Yesus. Kami persembahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun hamba-Mu berdiri, melayani Engkau Tuhan Yesus. Ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan akan terus terjadi dalam kehidupannya Bapa. Berkati istrinya Kak Debbie Tuhan Yesus dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya Bapa. Tuhan Allah memberkatinya, Tuhan Allah penyertaan-Mu akan terus nyata dalam kehidupannya Bapa. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil, dan apapun yang digumulkan Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang menjawab setiap apapun yang dipergumulkan dalam kehidupannya Bapa. Berkati anaknya Dev Tuhan Yesus dalam masa pertumbuhannya, dalam masa-masa pertumbuhannya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan Allah yang memberkati anak ini Bapa, agar kelak Tuhan Yesus anak ini dapat menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk leader kami Tuhan Yesus Pastor Peter tempat ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan Allah juga memberkati setiap apapun yang dikerjakan, pelayanan yang Tuhan Allah sudah percayakan, bahkan keluarganya Bapa. Tuhan Allah memberkati setiap mereka Tuhan Yesus. Apapun yang dibutuhkan Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka, Tuhan Allah yang mencukupkan Bapa. Jadikan mereka Tuhan Yesus sebagai alat-alat-Mu Bapa, untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus pada malam hari ini, dan kami mau juga terus membawa keluarga kami Tuhan Yesus dimanapun mereka berada, baik itu yang ada bersama-sama dengan kami maupun yang berada di kampung halaman kami Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan akan terus terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, kami percaya Tuhan Yesus, lawatan Tuhan akan terus menjadi milik bagian mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, setiap doa kami Bapa, Engkau Tuhan yang akan terus menjawab tepat pada waktu yang Tuhan Allah tentukan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup doa kami Tuhan Yesus dengan doa Bapa kami yang Tuhan sudah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari sebelum kita terima berkat Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk teman-teman kami, rekan-rekan kami yang menyaksikan tayangan ibadah ini melalui online Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu sakit penyakit, Kau sembuhkan Tuhan. Segala pergumulan mereka, Tuhan berikan jalan keluar. Mereka yang melihat pintu-pintu yang tertutup, jendela-jendela tertutup, Engkau bukakan Tuhan, dan Engkau memberikan jalan keluar. Mereka yang saat ini sedang tertekan dalam keadaan beban berat, Engkau memberikan kelepasan Tuhan. Damai sukacita juga mengalir di dalam kehidupan mereka. Mari angkat kedua tangan kita, dengarkan firman Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Pulanglah dan beritakanlah Injil dalam anugerah dari Allah Bapa, keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus.
dan penyertaan dari Roh Kudus yang manis yang tinggal di dalam hati kita, menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan silakan bersatu dulu sejenak.